No, come on, dude. Either you come home with my research, or you don't come home at all. Cek cek 321. Cek cek 321. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Token listrik aman, lancar jaya, budiman, luragung, CPU prima jasa. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi pelatih nge-gym saya waktu di Kanada ketika saya masih berjualan cireng, yakni Downey Johnson atau lebih dikenal dengan sebutan The Rock. Film ini berjudul Rampage tahun 2018, menceritakan tentang seorang ahli primata yang berjuang untuk menghentikan serangan monster berukuran besar. Tanpa berlama-lama, langsung saja panaskan motor dan hayu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi bahwa sekitar tahun 1993, di mana TikTok belum menjadi legenda di kalangan remaja, terobosan teknologi baru dilakukan untuk mengobati penyakit dan pandemi dengan cara penyuntikan genetika. Pada tahun 2016, karena rawan disalahgunakan, intelijen Amerika menyatakan bahwa teknologi tersebut adalah sebuah pemusnah massal. Scene kemudian memperlihatkan sebuah stasiun luar angkasa yang tengah mengalami kehancuran. Seorang dokter diperintahkan untuk mengambil sampel hasil percobaannya sebelum menyelamatkan diri ke kapsul darurat. Setelah mengambil 3 sampel, dia dikejar tikus seukuran kerbau, hasil eksperimen di stasiun itu. Sebelum sampai ke bumi, kaca penahan kapsul itu hancur dan menewaskan dokter di dalamnya. Ketiga sampel pun meluncur ke bumi. Di sebuah suaka alam liar, Davis Okoye, seorang ahli primata, sedang memberikan pelatihan kepada 3 orang juniornya, memperhatikan tingkah laku sekumpulan gorila. Seekor gorila hitam bernama Pavo terlihat dalam posisi menyerang saat datang seekor gorila albino bernama George. Ternyata itu adalah lelucon dari George yang bisa berkomunikasi dengan Davis. New guy, he no laugh. He cry. George, you and I cool? Stop that. Okay, all right, listen. Family. Sampel yang terjatuh di 3 tempat berbeda mulai menarik perhatian hewan di sekitarnya. Ada serigala yang mendekat dan menghirup gas yang keluar dari sampel itu. Ada buaya yang terlihat memakan sampel itu. Terakhir, ada George yang penasaran hingga dia pun menghirup gas dari sampel tersebut. Keesokan harinya, Davis bergegas menuju suaka karena George telah membunuh beruang grizzly yang sangat buas di kandangnya sendiri. Davis berusaha menenangkan George yang terlihat menyesal dan mengurung diri. Davis pun berkata, "Kenapa bro? Ngomong atuh, udahlah jangan dipikirin, masih banyak kok cewek yang mau sama lo." George pun menjawab, "Sakit hati aing teh sakit nyaho." Ketika George keluar, dia terlihat semakin besar dan kembali untuk merebahkan diri. Davis dan teman-teman menemukan cangkang sampel yang jatuh itu untuk diselidiki. What is it? I don't know. Di sisi lain, Claire dan adiknya Brett, pemilik dari penelitian luar angkasa yang hancur di awal film, menderita kerugian yang sangat besar. Tetapi proyek Rampage mereka berhasil karena Claire mengetahui bahwa sampelnya selamat dari ledakan dan berniat mencarinya dengan menghubungi biro militer swasta miliknya yang dipimpin oleh Burke. Burke dan tim melaporkan bahwa wadah sampel telah hancur dan melihat pergerakan serigala aneh. Claire pun meminta Burke menangkap serigala itu hidup ataupun mati karena serigala tersebut telah terinfeksi oleh patogen. Entahlah apa itu patogen, mungkin suaminya butogen. Terlihat di sisi lain, Davis sangat gelisah karena perubahan George hingga meminta Nelson terus mengulangi pengujiannya. Kate yang datang ke tempat Davis dengan mengaku sebagai ahli genetika perusahaan Energine milik Claire menjelaskan perubahan sikap George menjadi lebih agresif, peningkatan kekuatan, kecepatan, kelincahan, serta pertumbuhan yang sangat cepat adalah sebuah reaksi yang ditunjukkan dari hasil penyilangan genetika yang diambil dari beberapa hewan, yakni paus biru, kumbang badak, cheetah, dan balakecot. Itulah kenapa George bisa mengalahkan beruang grizzly yang merupakan predator terkuat dengan sangat mudah.
Karena tak kunjung diberi makan dan selalu kelaparan, maka George mengamuk seperti kalian. Davis yang berusaha menenangkan George harus berurusan dengan polisi. Ketika semuanya tenang, sebuah helikopter datang menembakkan bius yang membuat George pingsan. Book dan tim melihat jejak serigala yang sangat besar. Mereka pun bersiap dengan senjata taktisnya, hingga serigala besar itu membantai mereka semua, termasuk helikopter yang menyerang monster tersebut. Agent Russell ternyata orang yang telah memerintahkan untuk membius George dan membawanya menuju suatu tempat, serta menahan Davis dan Kate untuk sementara waktu. Kate memperingatkan Agent Russell bahwa bius yang ditembakkan tidak akan efektif untuk menahan George dari pingsannya, tetapi Agent Russell tidak mempedulikannya dan menunjukkan bahwa ada serigala yang juga sama seperti George. Agent Russell memberitahu Davis bahwa Kate sebenarnya tidak bekerja kepada Claire di perusahaan Energine, tapi dia dipecat sekitar 2 tahun lalu dan sama sekali tidak tahu cara menyembuhkan George. Claire memodifikasi antena radio di gedungnya sehingga memancarkan gelombang frekuensi rendah untuk memancing para monster tersebut mendekati gedungnya. Hingga saat militer membunuh monster-monster itu, mereka mengambil sampel DNA dan menjualnya dengan harga tinggi. Itulah rencananya. Benar saja, serigala dan buaya besar itu segera mendatangi gelombang frekuensi dari Claire. Tapi buayanya belum terlihat. Apakah sebesar buaya darat? Kita lihat saja nanti. George pun terlihat siuman karena gelombang tersebut hingga dia berontak dan mengamuk di dalam pesawat. Kabin pesawat yang bocor karena ledakan serta pilot yang tertembak menjadikan pesawat tersebut meluncur ke bawah. Kate dan Davis berhasil keluar pesawat dengan membawa Agent Russell. Pesawat pun jatuh dan meledak. Apakah George mati? Tentu tidak. Dia terluka tetapi selamat dan segera menuju ke gedung milik Claire. Davis menceritakan bahwa dulu ketika masih menjadi petugas di hutan, dia melihat George sedang bersembunyi di kolong mobil ketika ibunya dibantai pemburu gelap. Davis pun menyelamatkan George dan menembak para pemburu tersebut. Bantuan yang diminta Agent Russell membawa mereka ke pangkalan militer setempat yang sedang melakukan operasi militer untuk menahan George dan serigala besar itu agar tidak sampai ke kota. Agent Russell menjelaskan bahwa mereka lebih tahu tentang monster itu daripada siapapun. Kate menjelaskan bahwa mereka dipanggil menuju gedung Energine. Davis pun memberikan saran agar semua warga Chicago segera dievakuasi, tapi dengan kumis segitiganya, Kolonel Blake menolaknya dan malah menahan mereka untuk diinterogasi FBI. Davis dan Kate akhirnya berhasil kabur menggunakan helikopter medis dengan bantuan Russell yang memberikan kuncinya karena merasa berhutang nyawa. Setelah usaha menahan 2 monster itu gagal, akhirnya kolonel mengevakuasi warga Chicago dan mengerahkan banyak pasukan militer ke sana dengan senjata beratnya. Terlihat para warga sedang dievakuasi hingga sebuah tank melayang tepat di hadapan Davis dan Kate. Itu adalah ulah dari George dan serigala yang sedang mengamuk. Hingga pesawat tempur berhasil sedikit membuat 2 monster tersebut terpojok. Kemudian terpantau di radar ada sesuatu yang sangat besar bergerak sangat cepat di dalam air.
Setelah naik, ternyata itu adalah buaya yang telah memakan sampel penelitian. Ukurannya sangat besar, serta kulit yang tebal, membuat para militer porak-poranda termasuk pesawat tempur yang memojokkan para monster tersebut. Kolonel yang merasa tidak punya pilihan lagi bermaksud menjatuhkan bom terbesar untuk menghancurkan para monster. Agen Russell menahannya karena bisa merusak kota dan menewaskan orang-orang yang belum terevakuasi. Lagi-lagi si kumis segitiga ini membantah saran Russell dan mengusirnya. Saya yang menontonnya pun sangat kesal hingga ingin sekali mencukur sebagian kumis segitiganya. Pesawat pengebom pun mulai diluncurkan ke kota. Sementara itu, Davis dan Kate segera menuju gedung Energine untuk mengambil penawar agar para monster kembali normal. We have visitors. Claire yang memergoki mereka menjelaskan bahwa penawar itu tidak akan mengubah ukuran mereka, tapi hanya menghilangkan sifat agresifnya. Setelah meminta lagi penawarnya, Claire menembak perut Davis dan menggiring Kate, sementara para monster sudah mendekati antena gedung Energine. George yang sampai terlebih dahulu melemparkan pilot dan helikopter. Beruntung, Davis menyelamatkan Kate. Davis masih bisa bertahan karena peluru tidak mengenai organ vital di tubuhnya. George yang mengamuk terus memukuli antena yang menarik perhatiannya. Saat Claire memojokkan mereka, Davis memanggil George. Kate memasukkan obat penawar ke dalam tas. Setelah itu, George memakannya dengan tas yang berisi obat penawar. Mamam. Brett yang akan kabur didatangi Agent Russell yang mempersilahkan Brett pergi keluar. Ternyata di luar banyak reruntuhan jatuh dan Brett tidak menyadarinya hingga dia tewas tertimpa reruntuhan tersebut. Di saat George menunjukkan reaksi karena obat penawar, Davis dan Kate meluncur dengan helikopter seiring gedung yang hancur akibat ulah para monster. Davis dan Kate yang selamat dikejutkan dengan munculnya George. Dan ternyata perilakunya sudah normal karena penawarnya berhasil. George? Good to have you back, buddy. Oh, okay. Well, you look like... Monster lain yang tersadar memaksa para warga berhamburan menyelamatkan diri. Davis dan George akan menahan para monster, sementara Kate akan menemui Agent Russell untuk menahan pengeboman karena masih banyak warga dan pasukan militer. George and I will handle the other two. Try not to get killed, okay? Akhirnya, kedua gumpalan otot ini beraksi dengan raungan yang kalah telak dengan monster buaya. George berhasil memukul sang buaya. Kemudian dia diserang oleh monster serigala yang ternyata bisa terbang. Of course, the wolf flies. Serigala itu kemudian diumpankan oleh Davis tepat ke dalam mulut sang buaya darat. Kate yang sudah bertemu Agent Russell menghubungi Kolonel Blake agar melihat tayangan drone di tempat Davis dan George melawan para monster. My God. Hal ini dimaksudkan agar Kolonel Blake menghentikan pengeboman. Davis melemparkan bom ke dalam insang buaya itu, tapi malah membuatnya lebih murka, hingga George terlempar dan tertusuk pada besi reruntuhan. Davis pun berusaha menolong George dengan menembaki buaya tersebut menggunakan helikopter yang terjatuh, hingga menembakkan misil ke arahnya. Tetapi lagi-lagi kulit buaya tersebut mampu menahan tembakan Davis. Hingga saat Davis terpojok, George muncul dari atas menusuk mata sang buaya yang menjadi kelemahannya, hingga monster tersebut tewas.
Setelah melihat semua itu, Kolonel Blake membatalkan pengeboman. Benar-benar bikin emosi nih si Kolonel nih, bangsat. Selesai bertarung, George terkapar hingga George terlihat semakin lemas dan terlihat tewas. George! Agent Russell dan Kate datang untuk menenangkan Davis yang bersedih hingga tangan George bergerak dan ternyata dia pura-pura mati untuk mengerjai Davis. This? Oh my god. No, it's not funny, and it's a thing with him because he has a twisted sense of humor. Kemudian, George memberikan kode terlarang untuk Davis dan Kate. Setelah itu, mereka akan mencari tempat baru untuk George yang tidak bisa kembali ke ukuran normal. Dan film pun berakhir. I heard that. Gimana filmnya? Mantap? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika ada hal yang membahayakan, cepatlah berlari menjauh. Itu. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Semoga yang udah subscribe dijauhkan dari mara bahaya yang menimpa. Kita doakan untuk para korban bencana alam semoga tetap tabah dan tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Feeding a monster to the gorilla.